Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Kurniati dengan NIM 1401421221 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Tujuan saya membuat video praktikum pada kali ini untuk memenuhi penugasan mata kuliah laboratorium IPA SD yang diampu oleh Ibu Dr. Barokah Isdarianti SPD MPD. Materi praktikum pada kali ini yaitu mengenai listrik dan magnet. Namun pada kesempatan ini saya akan melakukan praktikum mengenai elektromagnetik. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu magnet. Magnet memiliki kemampuan tarik-menarik benda dari bahan-bahan tertentu. Bahan magnet terdiri dari dua. Yang pertama ada bahan magnetik dan yang kedua ada bahan non-magnetik. Contoh bahan magnetik yaitu besi, baja, dan kobalt. Bahan non-magnetik terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah diamagnetik dan yang kedua adalah paramagnetik. Bentuk-bentuk magnet yaitu ada magnet batang, magnet magnet silinder, magnet cincin, magnet keping, dan magnet jarum. Sedangkan cara membuat magnet terdapat tiga cara. Yang pertama yaitu dengan induksi magnet, yang kedua dengan dialiri alur listrik, dan yang terakhir yaitu dengan gosokan. Besarnya medan magnet dipengaruhi oleh tiga macam. Yang pertama yaitu kuat arus, yang kedua adalah jumlah lilitan, dan yang ketiga bahan inti yang dimasukkan dalam kumparan. Baik, tidak perlu berlama-lama, mari kita memasuki tahap praktikum. Tahap praktikum yang akan saya lakukan terbagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap persiapan alat dan bahan, kemudian tahap pelaksanaan praktikum, dan yang terakhir adalah tahap tindak lanjut atau kesimpulan dari hasil praktikum yang saya lakukan. Baik, selanjutnya kita akan memasuki tahap yang pertama, yaitu tahap persiapan alat dan bahan. Kemudian kita akan memasuki tahap yang pertama, yaitu tahap persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan yang akan kita gunakan, yang pertama ada batu baterai ABC, yang kedua ada kawat tembaga, yang ketiga ada paku, dan yang keempat ada klip kertas. Baik, kemudian kita akan memasuki tahap yang kedua, yaitu tahap pelaksanaan praktikum. Kemudian kita akan memasuki tahap pelaksanaannya. Pada tahap pelaksanaan, saya akan melakukan 3 percobaan. Percobaan yang pertama yaitu melilitkan 15 kawat tembaga secara renggang ke paku. Kemudian setelah kawat tembaga ini dililitkan sebanyak 15 lilitan ke dalam paku, kemudian pada sisa kawat tembaga kita hubungkan ke kutub positif dan kutub negatif dari batu baterai aluminium. Kemudian setelah paku dan kawat dihubungkan ke batu baterai, kita akan mencoba apakah klip kertas ini akan menempel pada sisi paku. Dapat dilihat bahwa terdapat 2 klip kertas yang menempel pada sisi kanan dan sisi kiri paku. Kemudian percobaan yang kedua, kita akan melilitkan 25 kawat tembaga secara rapat ke paku. Kemudian setelah kita lilitkan 25 kawat tembaga secara rapat, kemudian kita akan menghubungkan ke kutub
positif dan kutub negatif dari batu baterai. Kemudian setelah kita hubungkan ke kutub positif dan kutub negatif batu baterai, kita akan mencoba apakah klip kertas ini akan menempel pada paku atau tidak. Bisa kita lihat terdapat 5 klip kertas yang menempel pada paku, 3 klip kertas di bagian kiri dan 2 klip kertas di bagian kanan. Kemudian percobaan yang ketiga, kita akan melepas kawat tembaga dari paku dan kita akan mencobakan pada klip kertas apakah klip kertas akan menempel pada paku atau tidak. Kemudian ketika kawat tembaga sudah dilepaskan dari paku, kita akan mencoba apakah terdapat klip kertas yang akan menempel pada paku. Dapat dilihat ketika tembaga dilepaskan, tidak ada satupun klip kertas yang menempel pada paku. Kemudian kita sudah memasuki tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir, yaitu tahap tindak lanjut atau kesimpulan dari hasil pengamatan yang saya lakukan. Sekian video praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.